li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Jazakallah khair. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Sudah buka puasa atau belum? Ini seharusnya buka puasa dulu baru pengajian. Ya apa? Buka dulu apa pengajian dulu? Rodok gak enak lek luwe ya. Iya Pak. Pak Endro sudah buka? Lah batal sudah, buka belum? Masya Allah. Mana takmir ini? Ini kurang tepat ini. Bismillah, saya awali dulu. Oh enak tehnya, Masya Allah. Baik hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Kita sudah masuk di malam yang kedua. Jadi semenjak azan maghrib tadi sudah masuk malam yang kedua dari bulan suci Dzulhijjah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah sehingga di malam hari ini kembali kita bisa melakukan salah satu di antara amal soleh, yaitu talabul ilmi. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, seluruh istrinya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita berada di 10 hari yang terbaik di sepanjang tahun. Bahkan sebagian ulama, antum silahkan cek sambil berbuka boleh. Bagus. Keliling terus, kurmanya keliling. Sampai sebagian ulama itu membandingkan antara Ramadan dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, itu mana yang lebih utama. Dan sebagian di antara para ulama mengatakan lebih utama 10 pertama Dzulhijjah. Antum cek. Bahkan banyak di antara ulama yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 30 hari pada bulan Ramadan. Sebagian ulama yang lainnya merinci, jadi dikasih tafsil. Tafsil itu apa? Dirinci. Kalau siangnya lebih utama 10 pertama Dzulhijjah, kalau siangnya. Tapi kalau malamnya, maka Ramadan lebih utama di 10 terakhir, karena salah satunya ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, tapi kalau secara umum para ulama mengatakan 10 pertama Dzulhijjah jauh lebih utama. Nah, tapi lucunya banyak di antara kaum muslimin yang ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah itu sepertinya biasa-biasa saja. Sholatnya biasa, ngajine biasa, sodakoi biasa. Yang ini menunjukkan bukan karena mereka tidak mau luar biasa, hanya menunjukkan apa? Sedikitnya tersampaikan ilmu kepada mereka. Nah, sekarang kita baca hadisnya, dan ini merupakan hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah.
illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya begini, tidaklah ada hari yang ketika seorang muslim melakukan amal soleh, maka amal soleh itu lebih dicintai Allah dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah. Jadi arti gampangnya begini, selama 360 hari, hari yang terbaik untuk melakukan amal soleh itu 10 pertama Dzulhijjah. Berarti Ramadan kalah apa enggak? Secara zahir artinya Ramadan kalah. Karena artinya tidak ada hari dalam 1 tahun yang ketika kita melakukan amal soleh lebih dicintai Allah dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah. Berarti 10 pertama itu mulai tanggal berapa? 1 sampai 10. Kalau 10 pertama. Cuma nanti kalau puasanya cuma 9 karena 10, 11, 12, 13 masuk hari-hari tasyrik yang tidak boleh puasa. Nah, tidak ada amal yang pahalanya lebih Allah cintai. Nah, sekarang tunggu dulu. Amal yang pahalanya lebih Allah cintai. Apa arti lebih dicintai oleh Allah? Artinya 3. Jadi kalau ada kalimat amalan yang paling dicintai oleh Allah, apa arti paling dicintai itu apa? Artinya 3. Dan ini harus ngerti kita supaya tahu, oh apa sih bedanya amal yang paling Allah cintai dengan amal yang lain, bedanya apa? Ada bedanya. Maka ketika ada hadis yang mengatakan amal yang paling Allah cintai, atau hadis tentang Dzulhijjah, hari yang paling Allah cintai ketika kita melakukan amal soleh, arti yang paling Allah cintai ada berapa? 3. Nomor 1, pahalanya paling besar. Jadi tidak ada amal soleh yang pahalanya paling besar kecuali amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama Dzulhijjah. Itu arti nomor 1, amal yang paling Allah cintai artinya adalah amal yang pahalanya paling besar. Bahkan nanti dijelaskan, pahalanya itu amal soleh yang paling kecil di 10 pertama Dzulhijjah itu jihad bisa kalah. Yang paling kecil, antum tahu amal soleh pahala paling kecil apa? Ambil duri dari jalan, boleh. Yang lain lagi, tersenyum, kurang tepat titik, hampir bener, hampir coba bener, umroh itu pahalanya. Kurang tepat titik, senyum masih lebih besar lagi, ada yang lebih kecil, berwajah ceria, gak merengut tuh. Merengut tok, bahkan jamaah pengajian teko ngaji merengut tok. Karena apa? Kita bilang itu pahalanya paling kecil. Ketika Rasulullah mengatakan wajah ceria, Rasulullah bersabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maksudnya karena kita tidak tahu kebaikan kita yang mana yang oleh Allah diterima. Kita tidak tahu. Sholat itu Pak, panjenengan terawih Ramadan getu semalam 1 juz, belum tentu diterima. Iya apa enggak? Ibadah itu ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak diterima. Nah maka Rasul mengatakan, maka dengan itu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dikasih contoh sama Nabi, apa kebaikan yang kecil itu? Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun sekedar ketemu orang lain wajahmu apa? Sumringah. Nah maka kalau bisa dibilang itu amal dengan pahala terkecil, tapi kalau dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu pahalanya mengalahkan orang yang jihad. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi memberi ustadz buka puasa. Insya Allah. Harus cerdas, kudu ngerti isyarat itu, kudu ngerti. Dorong dikai buka dikon
Alhamdulillah. Lanjut. Wong asline gak poso kok. Sudah. Maka kemudian hadirin sekalian, amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah amal soleh di hari-hari yang paling Allah cintai. Artinya nomor 1, berarti pahalanya paling besar. Nomor 2, apa arti amalan itu oleh Allah adalah amalan yang paling dicintai? Arti yang nomor 2, amalan yang apabila kita laksanakan paling berpotensi menjadikan kita dicintai oleh Allah. Contohnya ini wis. Saya ini paling cinta sama orang yang pakai baju warna merah. Pas di luar itu. Maka kalau ada orang pakai baju warna merah, saya akan apa? Saya potensi mencintai dia. Karena dia menggunakan sesuatu yang saya cintai. Nah maka ketika ada hadis amalan yang paling Allah cintai, hari-hari yang Allah paling cinta kita melakukan amal soleh, artinya ketika kita lakukan amal itu, atau ketika hari-hari itu kita melakukan amal soleh, maka paling berpotensi menjadikan kita dicintai Allah. Nah sementara dicintai Allah itu bukan perkara kecil. Kita dicintai Pak Prabowo saja bisa dijadikan seskap. You know? Kita dicintai Pak Prabowo bisa dijadikan menteri, bisa dikasih proyek, bisa dikasih 30 dapur Roto Medeni ya. Itu baru dicintai orang nomor 1 di Indonesia. Ini kita dicintai oleh pencipta seluruh alam semesta. Maka semua yang kita inginkan sama Allah dikasih. Apa yang kita minta sama Allah dikabulkan. Apa yang kita takutkan oleh Allah kita diselamatkan. Nah, maka 10 pertama Dzulhijjah ini kesempatannya. Kalau kita melakukan amal soleh seperti Pak Ribut yang pengajiannya datang terlambat karena mengawali buka puasa. Betul Pak Ribut? Tahu saya, Ustadz Husnudzon yang ini. Nah, maka ketika amal soleh itu kita lakukan di hari-hari ini, maka orang yang banyak melakukan amal soleh akan dicintai oleh siapa? Allah. Arti yang ketiga. Arti yang pertama tadi apa? Pahalanya paling besar. Bahkan amal yang paling kecil, pahalanya menjadi lebih besar dibandingkan orang yang berangkat jihad. Arti yang kedua apa? Artinya adalah amal yang ketika kita lakukan, maka berpotensi menjadikan kita dicintai oleh Allah. Karena Allah cinta dengan amalan dan hari-harinya. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu artinya adalah amalan yang paling berpotensi menjadikan kita masuk surga. Bukan sekedar karena amalannya, tapi karena Allah mencintai amalan itu. Sehingga ketika kita lakukan, maka Allah akan membayar kita dengan bayaran terbesar, yaitu surga. Berarti artinya 3. Kalau antum dengar ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang paling Allah cintai, ketika mendengarkan kalimat seperti itu atau mendengarkan seperti hadis Dzulhijjah, hari-hari yang paling Allah cintai untuk kita melakukan amal soleh, berarti pahalanya paling besar, akan menjadikan kita dicintai oleh Allah dan akan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Maka hari-hari ini ojo dolen tok. Sing senengane mancing, 10 hari ini jangan mancing, apalagi mancing masalah. Jangan. Sing senengane goes-goes, dilongi goesnya. Gunakan untuk baca Quran, wiritan, zikir, doa, ibadah. Loh Ustaz, goesku tak niati ibadah. Loh ya wis, goes saya iso diniati ibadah, apa maneh maca Quran. Jadi terkadang cara berpikirnya harus diperbaiki dikit. Yang kesukaannya apa lagi? Yang sukanya apa? Sing kurang manfaat itu loh. Apa? Pingpong. Mana orangnya?
Insya Allah. Tobat ya Pak. Jangan sampai meninggal ketika nyemes pimpong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pimpong dikurangi. Pokok perbuatan yang bermanfaat tapi manfaatnya tidak banyak dikurangi. Diganti dengan amaliyah ibadah yang lebih bermanfaat. Kenapa? 10 hari ini Pak lebih pendek dibanding Ramadan. Ramadan berapa hari? 30. Kalau 10-nya lewat masih tersisa berapa? 20. Ini cuma 10 tok, ngempet 10. Mosok gak pimpong 10 dino stroke? Ya apa? Mosok gak olahraga 10 dino stroke Pak Indro? Olahraga ini CB mana? Gimana? Iya. Bareng ibu-ibu sing pakai. Itu antara manfaatnya dengan dosanya lebih banyak. Dosanya diempet 10 hari. Sudah? Maka kita lanjutkan. Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar. Tidak ada hari apapun yang ketika kita melakukan amal soleh, maka amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat tanya, karena sahabat Nabi beranggapan amal yang pahalanya paling besar, puncaknya amal itu apa? Jihad. Karena orang berangkat jihad itu rela kehilangan sesuatu yang paling berharga. Apa itu? Nyawa, wani, mati rapopo. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukankah amal dengan pahala terbesar itu adalah berkorban nyawa untuk berjuang di jalan Allah? Mosok kalah dengan 10 pertama Dzulhijjah? Maka sahabat tanya, mana yang lebih besar pahalanya wahai Rasul? Amalan ibadah di 10 pertama Dzulhijjah ataukah orang yang berangkat jihad? Kalau kita tidak ngerti, tidak dijelaskan sama Nabi, kita mikir apa? Ya jelas menangan jihad. Jihad itu korban nyawa, korban harta, kita bakal terluka, meninggalkan anak, meninggalkan istri, ente-entean. Kalau kita tidak ngerti ilmunya, jihad lebih utama. Ternyata apa kata Nabi Muhammad? Qala walal jihadu fi sabilillah. Termasuk jihad kalah dengan orang yang ibadah pada 10 pertama Dzulhijjah. Jihad itu lo kalah. Antum bisa bayangin, jihad itu pahalanya tidak sebesar, sebaik, seafdol orang yang melakukan ibadah pada 10 pertama Dzulhijjah. Antum bisa bayangin sebesar apa pahalanya. Lah terus kalah mbek pimpong ini. Apalagi pimpongnya mek pimpong modal ngetokno keringet tok gitu. Syekh Pak Indro, renang-renang dilongi, renang-renang itu Masya Allah. Nggak pas poso kelelekan banyu, bingung telepon Ustadz mana, Ustadz kelelekan banyu pas poso renang gak sejoy batal pora. Pertanyaannya kok gak update banget gitu. Mas takon kelelekan banyu pas poso, golek molo, wong poso kok sih renang. Nah sudah, maka Rasul mengatakan tetap jihad saja kalah. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali ketika orang itu berangkat jihad, berangkatnya badannya dibawa, seluruh hartanya dibawa, bukan sebagian, semuanya digawa. Omahe didol digawe berangkat jihad, mobilnya didol digawe berangkat jihad, mas-masane didol digawe berangkat jihad, asetnya dijual dibawa berangkat jihad, dan ketika dia pulang nyawanya melayang, hartanya ludes, mulih gak nggawa apa-apa blas, nyawane entek, bondone entek. Baru kalau seperti itu lebih baik, tidak ada yang ngalahin itu. Tapi kalau berangkat jihad pulang hartanya ludes, tapi wongnya si urip, tapi hartanya ludes. Apa kata Nabi? Tetap tidak bisa mengalahkan 10 pertama Dzulhijjah. Bayangin. Atau sebaliknya,
Orangnya mati syahid, tapi hartanya balik, gak entek hartanya, belum bisa mengalahkan 10 pertama Dzulhijjah. Kalau mau mengalahkan 10 pertama Dzulhijjah, dua-duanya harus habis. Wonge mati, bondone entek. Ini Rasul bikin kepada kita suatu gambaran. Rasul itu menganalogikan. Anda ngerti, Anda analogi, nggak ngerti. Nggak ngerti. Terus saya ceramah ngotot ini, Anda nggak ngerti, serugi saya. Rasul itu memberikan apa? Ngasih gambaran kasar. Itu loh hebatnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah sekarang Ustadz, opo amalane Ustadz untuk memanfaatkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Yang paling afdol haji. Yang paling afdol apa? Haji. Karena puncaknya haji itu apa? Wis mulai mengarang bebas wis. Puncaknya haji itu apa? Barakallahu fiik. Al-hajju Arafah. Dan Arafah itu tanggal berapa? 9 di bulan Dzulhijjah. Antum jangan bayangkan orang yang wukuf di Arafah, karena kita tidak berangkat tahun ini. Les berangkat terus gak dek ini Anda sudah di pesawat paling terakhir hari ini. Besok masih ada? Besok tanggal berapa? Lah Dzulhijjah 2. Iya. Tapi plus masih bisa lebih ya. Kalau plus mungkin masih bisa lebih dari besok. Panjenengan ikut yang plus? Hah? Plus lengkap sapi jete. Masya Allah. Nah sudah, kita tidak usah bayangin yang wukuf. Mudah-mudahan tahun depan kita berangkat bareng, tak charter nih pesawat. Amin. Amin ini kurang yakin. Doa itu harus yakin. Sudah, jangan bayangin wukufnya. Yang puasa Arafah saja itu oleh Allah dikasih bayaran dusoni 2 tahun tek. Tahun lalu, jadi mulai 9 tahun ini sampai 9 tahun lalu entek. 9 tahun ini sampai 9 tahun depan entek. Itu untuk yang di tanah air sekedar melakukan apa? Mek poso tok. Lah apalagi yang berangkat haji. Karena puncaknya haji itu adalah wukuf di Arafah, dan tanggal 9 itu masih masuk di 10 yang pertama Dzulhijjah, maka orang yang berangkat haji tidak tertandingi dengan apapun. Kenapa? Karena puncaknya haji masih pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tentu itu ibadah yang paling utama. Sip. Yang lain apa Ustadz? Poso. Angkat tangan yang hari ini puasa. Enggak, bukan sombong ini. Saya pengen tahu aja, angkat tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sama Allah puasanya diterima. Amin. Amalan kedua apa? Puasa. Jangankan ngomong 10 pertama Dzulhijjah. Antum tak kasih gambarannya. Puasa pada bulan-bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Itu pahalanya berlipat-lipat. Apalagi bulan sucinya Dzulhijjah lebih utama dibanding yang lain. Apalagi di bulan suci Dzulhijjah di 10 pertamanya ini tambah lipat. Top. Luar biasa. Maka amal kedua, al-ikthar minas shaum, sing akeh poso. Ustadz, tanggal 1 sampai 9 boleh apa enggak? Afdol. Ada dalilnya Ustadz? Ya jelas ada. Masa Ustadz ngomong gak kate dalil? Ustadz apa? Ya kan? Jelas Ustadz ranggenah ini. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, dan riwayat Al-Imam An-Nasai, bahwasannya Rasulullah SAW berpuasa 9 hari pertama Dzulhijjah. 9 hari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu Rasul lakukan. Ustadz, lek pas dino Senin dirangkep niati poso 10 pertama Dzulhijjah, puasa Senin dan Kemis dirangkep, boleh, pahalanya double. Ustadz, lek dirapel nyaur utang Ramadan,
Angsal boten. Laki-laki ndak usah jawab, mau anak gak duwe utang kok. Yang punya utang siapa? Ibu-ibu. Bu, tasik nggak ada utang, Bu. Males seram. Lah kok ini Ramadan sudah lewat 2 bulan sik duwe utang ae. Bu, masih punya utang? Selamat durung mati. Masya Allah. Nah, bagaimana Ustadz? Dirapel nyaur utang Ramadan, diniatkan sekalian puasa sunnah Dzulhijjah, diniatkan sekalian, lah kok pas Senin? Boleh apa enggak? Anda mau yang boleh apa enggak boleh? Mau yang boleh? Dalam fikih Imam Syafi'i boleh. Dalam fikih madhab Imam Syafi'i boleh gabung qadha Ramadan karena kemarin utang, digabung dengan puasa sunnah Syawal, boleh. Digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis, boleh. Digabung dengan puasa sunnah Ayyamul Bid, boleh. Digabung dengan 10 pertama Dzulhijjah, boleh. Ustadz ikut mana? Saya taklid, gak usah ruwet, taklid sama Imam Syafi'i. Maka saya pakai pendapat yang boleh. Taklid itu sama Nabi. Loh, sampean kira Imam Syafi'i gak melok Nabi ya? Lah mosok Imam Syafi'i melok Yesus? Kan ya medeni, kan tidak mungkin. Maka kalau kita taklid dengan Imam Syafi'i, maka saya yakin Imam Syafi'i pasti ngikuti siapa? Kanjeng Nabi. Dan lucunya orang sekarang ikut Imam Syafi'i di warah taklid, ikut Syekh Albani boleh. Loh, lah Imam Syafi'i sama Syekh Albani dukuran mana? Walaupun tentu dua-duanya ulama kita yang pinter-pinter, tidak mengecilkan Syekh Albani. Syekh Albani luar biasa, Syekh Utsaimin luar biasa, Syekh bin Baz luar biasa. Tapi maaf, ketika kita membolehkan mengikuti Syekh Albani karena kita husnudzon Syekh Albani ikut Kanjeng Nabi, maka saya boleh juga dong husnudzon kalau saya mengatakan Imam Syafi'i juga ikut Nabi Muhammad. Jadi gak usah ilo-iloan, biasa saja. Nah, tapi tidak kita pungkiri di dalam madhab yang lain, termasuk madhabnya Imam Hambali atau yang dibilang ulama madhab ahlul hadis, gabung antara qadha Ramadan yang hukumnya wajib digabung dengan niat puasa sunnah tidak boleh. Karena apa? Yang wajib harus berdiri sendiri. Itu ya boleh, monggo mawon, tinggal panjenengan mau ikut yang mana. Maka amalan yang utama nomor 2 apa? Puasa. Kalau yang wajib ya gak usah disebut loh, jenenge wajib gak ada pilihan ya. Sholat fardu 5 waktu di masjid loh, itu wajib. Ini yang kita bicarakan yang apa? Sunnah. Nomor 3, perbanyak sodakoh. Dan kalau saya pribadi sodakohnya apa? Ngasih buka puasa. Oh, double wakeh ini. Jadi ngasih buka puasa. Umumkan aja, tiap hari di Masjid Al-Itqan 1 sampai 9 Dzulhijjah ada buka puasa bersama. Menunya rawon, ya bosen lek rawon terus ya. Ganti pecel gitu loh ben gak bosen. Tapi malah kualik ya, bosen pecel terus. Sekali-kali rawon. Boleh diumumkan, nanti pasti Pak, yakin jamaah itu rebutan. Kalau sudah punya ilmu, sing repot kan takmir wis njagakne jelas enak iki. Ternyata jamaah gak duwe ilmu. Takmire tolendi gak nek kiriman belas iki. Ya uangnya masjid ya, boleh apa enggak? Boleh. Pak Masudi, berapa kasnya sekarang? Mosok nol tenan rek. Sekadung ngomong nih. Sudah. Maka sedekah diperbanyak. Dan sedekah itu Pak, ya ono tempat-tempat yang utama, gak asal ngei. Seperti sedekah ke pondok pesantren yang santrinya puasa. Itu lebih afdol dibanding sekedar masjid. Jadi panjenengan kudu milih Pak, mana yang prioritas. Dari misalkan pondoknya Ustadz Talase, Pondok Darul Muslimin Muhammadiyah. Misalkan di sana ternyata santrinya karena untuk pendidikan diwajibkan puasa 1 sampai 9. Panjenengan telepon Ustadz Ahmad Talasa, Ustadz santrinya puasa enggak? Oh puasa. Siap Ustadz, santrinya berapa? Misalkan 200. Sip Ustadz,
santri 200, kami tutup semua puasa selama 3 hari. Nanti yang lain begitu. Nah itu masjid, bagus. Silakan masjid. Mau tempat lain, itu sedekah. Atau yang bagus lagi, pembangunan pondok pesantren. Sekarang saya lagi bangun pondok ini, saya ngake lek sedekah 2 miliar gitu loh. Berapa? 2 M. Mana nomor rekeningnya Ustadz? Sekali rekening wis cash saya cek ketok duit. Kadang-kadang transfer mek 5.000. Tanya Mas Arif itu. Kadang-kadang QRIS itu kita cek masuknya berapa Mas Arif? Ada yang istiqomah sehari 1.000, antum tanya itu. Ben mari subuh 1.000. Tapi alhamdulillah dibesarkan dengan apanya? Istiqomahnya. Itu antum tanya itu orangnya ada itu. Istiqomah Pak 1.000. Timbang gak belas. Iya benda, Masya Allah. Nah, pembangunan pondok, misalkan ada anak yang mau kuliah, tidak ada biaya, ini afdol. Ada orang sakit, BPJS-nya tidak aktif, harus segera operasi, ini afdol, sedekah. Nomor 4, amalan apa yang paling utama? Jane iki paling penting Pak, jogo hati. Jogo hati. Ada dendam sama orang, maafkan. Punya salah sama orang, jangan segen minta maaf. Ngelihat orang lain seneng, meloo seneng. Ngelihat orang lain susah, meloo susah. Itu amalan hati, itu penting. Di 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Nah sekarang saya mau tanya, yang niat kurban, angkat tangan. Yang sudah niat kurban, gak usah nanti khawatir yang lain kecil hati ya. Begini, untuk yang sudah niat kurban, ngetok kuku, nyukur rambut, boleh apa enggak? Motong kuku, nyukur rambut, dan semua rambut, ya maaf ya, rambut ketiak, rambut kumis, kemaluan, boleh apa enggak? Nah itu loh jamaah, pentingnya punya ilmu. Cek gak gampang salah. Kita ini kadang-kadang karena niate api, niate memegang sunnah dengan kuat, lah kok ternyata salah tempat. Wis niate api tapi corone salah, kan kesian ya. Itu loh pentingnya ilmu. Yang melarang itu hadirin di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Itu larangannya mendekati haram. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, man ra'a hilala dzilhijjah wa arad idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an adfarihi wa ash'arihi. Orang yang melihat masuknya bulan Dzulhijjah dan dia orang itu sudah berniat menunaikan ibadah kurban. Apa kata Nabi? Janganlah dia memotong kukunya dan mencukur rambutnya. Maka dalam fikih Hambali dilarang. Tapi dalam fikih yang lain Syafi'i tidak melarang. Makruh. Makruhnya itu pun jamaah, panjenengan cek, makruh itu dibagi 2. Loh iki loh. Lek mek moco hadis moro-moro berarti dilarang, apalagi muncul di grup-grup WA batas akhir mencukur rambut dan memotong, medeni era rek. Gak salah, tambah entek wong Islam gila kaku era me. Dan saya dulu sama. Saya dulu gitu. Niate api ngiling nih dulur di grup WA ya. Supaya apa? Mereka tidak melakukan pelanggaran. Niatnya begitu. Tiba nih kurang tepat, bukan keliru ndak. Nah sudah, makruh itu pun ada 2. Ada makruh litahrim, makruh yang mendekati haram, tapi tetap makruh, bukan haram. Iki lho medeni ini wong saiki, makruh itu dianggap haram. Kalau antum menganggap makruh itu haram, berarti antum bikin hukum baru. Makruh buset enai karuan. Kalau makruh dianggap haram, sekalian antum busaai makruh. Gak ada makruh, semuanya haram. Dah. Ada makruh tahrim, makruh tetap makruh, tapi mendekati haram. Contohnya apa? Ya, kalau untuk saya, ya rokok.
Gak teko wonge. Alah, kok pas gak teko sing disindir. Pak Ribut ndak ngerokok. Eman-eman Pak Ribut to enak. Lah ngawur ya. Ini makruh mendekati haram. Tapi ada yang kedua, makruh litanzih. Antum cek. Itu loh Pak, pentingnya belajar itu. Jangan Anda kira agama itu mudah. Betul. Agama itu mudah, dalilnya jelas, Qur'annya enek, hadisnya enek yang mengatakan agama itu mudah. Tapi yang dimaksud agama itu mudah, itu pengamalan. Pengamalan agama itu apa? Mudah. Sholat gak kuat ngadeg, boleh duduk. Duduk ndak kuat, berbaring. Oh lagi safar, khawatir kalau kepotong waktu sholat gak ndang teko, boleh jamak. Itu loh mudah. Oh poso gak kuat, bayaro fidyah. Kalau masih kuat ganti di lain hari. Wes gak kuat poso blas, gak duwe duit gaya bayar fidyah, ra usah poso, ra usah fidyah. Itu pengamalan agama mudah. Tapi ilmu agama itu ndak mudah, wangel. Bahkan antum tahu ndak, salah seorang ulama salaf mengatakan fikih itu apa? Fikih itu cara untuk meringankan umat Islam, itu fikih. Lah saiki jelasno fikih, jelasno kok jelasno akidah, raoleh haram neraka. Masuk. Salah tempat, salah kamar, salah cara. Nah, sudah. Ada yang kedua, makruh namanya tanzih. Kalau antum tidak percaya omongan saya, golek di Google, wis. Karena sekarang nampaknya Google lebih dipercaya dibanding ustadz. Cari di Google, pembagian makruh. Makruh tanzih itu artinya apa? Makruh yang lebih dekat kepada halal tapi panggah makruh. Ngerti tidak? Maksudnya makruh tanzih ketika antum tinggalkan itu jauh lebih utama. Nah, maka dalam fikih Syafi'i memotong kuku, mencukur rambut bukan haram, makruh. Makruhnya pun tanzih. Kalau antum tidak potong rambut, tidak potong kuku, kurban antum lebih afdol. Potong rambut, potong kuku, ndak dosa, gak dosa blas. Korban antum tetap sah. Apalagi dalam fikih Hanafi, gak enek ukuran, gak enek hubungannya blas antara potong rambut, potong kuku dengan kurban. Lah ini lo pentingnya belajar. Tapi yang mono lek jelas, coba ngamuk-ngamuk, koyok liane bodoh ya. Semuanya sama, hanya faktor belum sampainya ilmu. Nah, sudah. Saya rasa terlalu panjang ya. Baik, maka untuk potong rambut, potong kuku, monggo. Tapi kalau dihindari lebih utama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.